Shalom, shalom, shalom. Boker Tov everyone. Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali di hari ini. This is a good day, good Monday. Hari yang baik, Yom Tov, hari yang luar biasa yang Tuhan berikan untuk kita semua. Kembali saya berjumpa lagi. I greet you in the name of the Lord. Saya menyapa Anda di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah kasih karunia itu. Kita ketemu lagi pada hari ini. Sebelum kita memulai kembali untuk memasuki hari ini, bersyukur kita bertemu kembali bersama-sama dan kita siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bukalah hatimu, mari kita hampiri Dia, mari kita naikkan syukur kepada Dia yang berfirman, yang telah memberikan kita hari ini, hari yang baru. Terima kasih Tuhan buat hari ini, hari yang baru Kau berikan kepada kami. Siap untuk melakukannya apa yang menjadi bagian kami dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat hari ini, terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan, haleluya. Amin, amin, amazing. Well, hari-hari ini kita banyak melihat hal-hal yang terjadi di luar kita, simpang siur ya. Kita lihat di luar kita berbagai macam pendapat, komentar tentang bagaimana sebenarnya kehidupan orang percaya, apa yang sebenarnya harus kita ketahui. Dan oleh karena itu pada kesempatan hari ini saya mau sampaikan kepada kita semua bahwa sebagai orang-orang yang telah ditebus, orang percaya, tentunya kita harus tahu bahwa kita tidak hanya ditebus begitu saja dari dosa, tetapi waktu kita ditebus, Anda harus ingat itu kembali. Saya mau tegaskan, when we have been redeemed, ketika kita ditebus, maka kita dipindahkan. Ingat itu ya, kita telah berpindah, artinya kita dipindahkan dari gaya kehidupan yang dipenuhi oleh dosa, dari, kalau saya sebut selalu, di dalam realita dosa, dari realita kasih karunia. Berbeda. Orang yang hidup di dalam realita dosa, maka mindset mereka adalah mindset dosa. Hidup mereka adalah dosa. Cara berpikir mereka adalah cara berpikir dosa. Dari even ketika kalau mereka belum benar-benar menyadari bahwa mereka dipindahkan kepada firman-Nya, karena Alkitab berkata kita sudah berpindah. Kita sudah berpindah dari hukum dosa dan maut kepada hukum kasih karunia. Kalau kita tidak mengerti kebenaran ini, maka cara kita menginterpretasi firman, cara kita menginterpretasi itu akan tetap memakai paradigma dosa. Maka itu kita harus betul-betul menyadari waktu kita menerima firman, kita harus betul-betul berkata, Tuhan, I receive your word. Kemarin kita sudah kupas di hari Sabtu, your word is my future. Firman-Mu, di dalam firman-Mu itu adalah masa depanku. Jadi ketika aku telah menerima firman dan firman-Mu adalah masa depanku, dan aku pun telah menerima firman bahwa aku di dalam firman adalah ciptaan baru, maka cara berpikirku, sikap hatiku harus benar-benar baru. Kalau tidak, maka kita akan cenderung kompromi. Saya sudah melihat di sekeliling saya banyak orang-orang percaya menilai kehidupan itu dari paradigma dosa, menilai kehidupan dari paradigma dosa, yang adalah begini, yang selalu berusaha mencari yang terbaik dan akhirnya ujungnya compromise. Tapi di dalam firman Tuhan ini berbicara tentang dua realita yang berbeda, tidak ada kompromi di dalamnya. Gelap yang adalah gelap, terang adalah terang, tidak bisa dikompromis. We can never compromise darkness and light. It is two different things, two different reality. Dua hal yang berbeda. Hidup di dalam gelap dan hidup dalam terang itu dua hal yang berbeda. Kita tidak bisa compromise. Cara berpikir dosa dan cara berpikir orang yang hidup di dalam kebenaran itu berbeda. Dan Tuhan mau supaya kita tahu di hari-hari terakhir ini, di akhir zaman ini, kita harus betul-betul ketika kita ditebus, kita berpindah, maka kita harus mengizinkan pola pikir lama kita itu dirobohkan, sikap hati yang lama itu dirobohkan, supaya kita dibangun di atas fondasi kebenaran firman Tuhan. Waktu kita dibangun di atas fondasi kebenaran firman Tuhan, maka firman Tuhan itulah yang akan menjadi gaya hidup kita, menjadi cara berpikir kita, menjadi our way of life, way of thinking. Nah, fondasi yang dibangun itu akan menjadi, pada akhirnya menjadi our tradition, menjadi our belief. Waktu kita dibangun kembali di dalam firman, maka firman itu akan menjadi fondasi kita, menjadi gaya hidup kita, menjadi tradisi kita, dan tidak bisa
mix and match, nggak bisa dikompromis. Kalau kebenaran adalah kebenaran, dosa adalah dosa, kita tidak bisa kompromis. Tidak ada di tengah-tengahnya, tidak ada jembatan untuk antara gelap dan terang. Jembatan yang Yesus lakukan adalah untuk supaya kita keluar dari gelap kepada terang. Setelah itu ketika kita keluar dari gelap kepada terang, maka kita tidak bisa berpikir lagi cara-cara seperti cara-cara yang dahulu. Nggak bisa. Kita harus punya fondasi yang benar. Maka itu pada pagi hari ini saya mau katakan kepada Anda, the truth is in His word. Kebenaran yang ada di dalam firman-Nya itu adalah hakikat yang tidak bisa diubah-ubah. Itu adalah satu dasar, adalah kekuatan yang harus kita ketahui. Karena Alkitab berkata begini, Yohanes 8 ayat 32, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. When you know the truth, then the truth shall make you free. Hari-hari ini hanya orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran firman. Mereka yang berseru kepada Tuhan. Mereka berkata, Tuhan, aku tidak mau dikuasai lagi oleh dosa dan segala paradigmanya dan segala tali-tali kekangnya dan segala warisan-warisan dosanya. Aku tidak mau lagi, tapi aku mau berpindah kepada gaya hidup dan cara hidup yang sesuai dengan apa yang Engkau katakan. Nah, inilah yang Tuhan katakan kepada saya. Orang-orang akhir zaman, yaitu orang-orang yang dipilih, orang-orang yang itu sudah lama Tuhan nantikan, itu adalah orang-orang yang Dia meteraikan dengan namanya sendiri. Dan orang-orang itu, Roh Kudus katakan di dalam hati saya, itulah orang-orang yang akan mengeksekusi kebenaran. Ingat di dalam Yesaya 46 ayat 11, itulah orang-orang yang akan execute my words, yang akan disebut melaksanakan keputusan. Atau Yoel 2 kita sudah baca bahwa mereka akan disebut pelaksana firman. Mereka yang akan disebut pelaksana firman, terlebih dahulu mereka diizinkan untuk dibangun dari cara berpikir yang baru, bukan cara berpikir yang lama. They are the ones that has been allowed by themselves to receive the word of God and to be built again upon the new foundations, dibangun kembali di atas dasar yang baru, yaitu dasar yang adalah firman Tuhan sendiri. Karena firman Tuhan betul-betul adalah satu hukum ya. Waktu Tuhan memperkenalkan orang Israel diperkenalkan kepada fondasi yang baru setelah mereka keluar dari Mesir. So mereka harus keluar dari Mesir terlebih dahulu. They had to get out of the Egyptian, of the slavery. Mereka harus keluar dari perbudakan. Once they have been taken out from slavery, ketika mereka telah dibawa keluar dari perbudakan, then that is the time for them to be built upon the new foundations. Maka disitulah saat yang tepat untuk mereka dibangun dari cara berpikir yang lama. Perhatikan itu. Perhatikan baik-baik. Itu yang terjadi dengan orang-orang Yahudi. Mereka harus keluar dari Mesir dulu. Waktu mereka keluar dari Mesir, barulah mereka dibangun di atas paradigma yang baru. Nah, demikian pula kehidupan kita. Kita harus betul-betul menyadari bahwa penebusan Yesus adalah melepaskan kita dari dosa, dari hukum dosa dan maut. Kita harus benar-benar dilepaskan sehingga kita tidak lagi terpaut dari cara-cara hidup yang lama. Kita tidak lagi terpaut dengan hal-hal yang ada di belakang kita. Kemarin kita beberapa hari lalu kita sudah bahas. Tapi kita harus mengizinkan dibangun dari cara hidup kita yang baru, sesuai dengan pola yang telah diperagakan oleh Yesus. Kalau kita dibangun di atas pola yang baru, dibangun di atas fondasi yang baru, nanti cara berpikir kita berbeda, sikap hati kita berbeda, perkataan kita berbeda. Nah, inilah yang Tuhan mau. Bagaimana orang-orang akhir zaman yang dipilih, yang namanya telah dimeteraikan atas orang-orang ini. Orang-orang ini harus muncul, kemudian mereka harus menjadi saksi. Hari-hari ini kita lihat banyak kebingungan di sekeliling kita. Hari ini kita coba memahami manakah sebenarnya yang benar. Yang benar adalah firman Tuhan itu punya fondasi. Fondasi artinya firman Tuhan itu punya gaya hidup. Firman Tuhan itu punya standar. Kita nggak bisa compromise standar kegelapan dengan standar orang yang hidup dalam kebenaran. Nggak bisa. Ada berbagai hal yang kita harus ketahui tentang standar ini. Yang mungkin nanti di kesempatan berikutnya saya akan kupas tentang the standard orang-orang yang hidup dalam kebenaran. We have to know the standard. We have to know the foundation. Kita harus tahu standar gaya hidup orang-orang yang dibangun di atas kebenaran firman. Dan percayalah, hasilnya itu dahsyat. Hasilnya, nama Tuhan itu akan dipermuliakan, nomor satu. Yang kedua, hasilnya kita bukan lagi menjadi budak dosa, tapi kita menjadi pewaris-pewaris yang Bapa sediakan buat kita semua. Dan inilah yang Tuhan mau nyatakan di hari-hari terakhir. Dan ke akhirnya setiap orang akan melihat Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang ada dalam kita, Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Ini yang akan terjadi. Karena itu memang ketika saya perhatikan, ketika fondasi yang baru mau diletakkan kembali, selalu saja datang infiltrasi. Ketika
Fondasi yang baru sesuai dengan kebenaran itu akan dibangun. Selalu akan datang infiltrasi, artinya pengaruh-pengaruh yang lama. Pengaruh-pengaruh supaya apa? Cara berpikir yang lama itu disusupkan kembali. Disusupkan kembali di atas fondasi yang baru. Tidak bisa, my friend, can never. It can never happen. Tidak akan bisa terjadi. When new foundation, it's a new foundation. Fondasi yang baru adalah fondasi yang baru. Kita tidak bisa mix. Tidak bisa mix and match. Kita nggak bisa cocok-cocokan. Kebenaran adalah kebenaran. Fondasi adalah fondasi. Tetapi barang siapa yang ikut dan berkata, aku mau dibangun di atas fondasi yang baru, yang adalah lewat Yeshua, Yesus Kristus Tuhan. Aku mau supaya cara berpikirku, sikap hatiku, dan perkataanku dibangun di atas the truth, the foundation of truth. Sebab fondasi kebenaran itulah firman-Nya. Kita berkata begini, kalau kamu tinggal di dalam aku dan kamu dibangun sehingga kamu jadi bangunan yang tersusun secara rapi, maka kita akan melihat hal-hal yang dahsyat yang belum pernah kita saksikan, yang belum pernah kita alami. Kita akan lihat sesuatu kenyataan yang sangat berbeda. Dan inilah yang Tuhan mau nyatakan di hari-hari terakhir. Karena itu ikuti terus. Setiap kali live streaming ini saya mau bagikan kepada Anda, supaya kita semua orang-orang yang ditetapkan. We have been appointed, chosen and appointed. Kita sudah dipilih dan ditetapkan to execute, untuk melaksanakan firman. Dan orang-orang disebut pelaksana firman adalah orang-orang yang telah dibangun di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Kita akan lihat orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang punya ketetapan hati, dan mereka tidak bisa digoyang. Dan akhirnya betul, otoritas yang ada pada Tuhan itu diberikan kepada orang-orang itu, dan orang-orang itu akan hidup di dalam kemenangan. Maukah Anda hidup dalam kemenangan? Karena itu izinkanlah kita dibangun di atas fondasi yang baru, yaitu kebenaran di dalam firman-Nya, the truth in His word. Supaya apa? Cara berpikir kita berubah, sikap hati kita lain, tidak lagi melekat hal-hal yang lama. Pikiran kita tidak bisa lagi, cara kita berpikir harus biblical, harus sesuai dengan apa yang dinyatakan. Dan kalau biblical itu berarti begini, dari Kejadian sampai kitab Wahyu, kita harus bisa tangkap itu, tidak bisa dipisah. Kita tidak bisa gaya hidup perjanjian lama. Kita harus mengerti, dan kita harus minta Roh Kudus, bagaimana Roh Kudus menerjemahkan kebenaran yang diberikan, yang telah dibukakan di dalam Yesus Kristus. Kita harus tahu apa itu, supaya hidup kita tidak dapat digoyang, digoncang oleh keadaan apapun. Kita tidak bisa digoncang oleh pendapat-pendapat orang. Kita tidak bisa digoncang oleh statement orang lain. Kita tidak bisa digoncang oleh wisdom yang bukan berasal dari Tuhan. Karena masih banyak yang Roh Kudus sikapkan. Hikmat yang dipakai oleh orang-orang percaya bukanlah hikmat sesuai dengan firman, tapi hikmat berdasarkan di luar, berdasarkan pendapat manusia, berdasarkan kemanusiaan. Tapi hikmat yang harus dilepaskan adalah berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Di situ kita akan lihat pembelaan Tuhan. Di situ kita akan lihat apa yang Tuhan sediakan itu terjadi atas kehidupan kita semua. My God, we have to receive God kind of wisdom, godly wisdom. Kita harus menerima hikmat yang berasal dari Tuhan, bukan the wisdom of this world. Kita harus tangkap itu. Maka lihatlah, rancangan Tuhan akan berhasil dalam kehidupan kita semua. Praise the Lord. So this is a strong meal, ya. Ini adalah makanan yang keras yang harus kita terima hari-hari ini. Kita tidak bisa lagi terima makanan yang biasa. Sebab saya percaya, you and I are chosen and appointed to eat the right food, so that we shall become His witness. Supaya kita bisa menjadi saksi dari kebesaran firman-Nya. So terpujilah Tuhan yang menciptakan kita, yang memberikan firman-Nya sebagai dasar, yang telah membukakan kebenaran di dalam firman-Nya, supaya kita hidup sesuai dengan firman yang diberikan. Haleluya. Kita akan lihat mujizat-mujizat baru, kita akan lihat perkenanan Tuhan, dan kita akan melihat kebaikan Tuhan. Haleluya, dinyatakan atas kehidupan kita semua. Praise the Lord. So today, have a good day semuanya. Selamat bekerja lagi. Nikmati perjalananmu bersama Tuhan, dan lihatlah pembelaan Tuhan ada atasmu, dan nama Tuhan akan dipermuliakan melalui hidupmu. I speak shalom over you. I speak shalom over your family. I speak shalom over your work. Aku lepaskan shalom atas hidupmu, keluargamu, dan pekerjaanmu. And you shall eat the fruit of shalom. Anda akan menikmati buah dari shalom yang kulepaskan pada hari ini. Bersukacitalah. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Praise the Lord. Sampai jumpa lagi dalam pertemuan berikut. I love you. I love you. I love you. Stay focused, stay blessed, stay rejoiced, stay on fire, stay deep in this revelation, stay alive, stay connected with this covenant.
God bless you all. Tuhan Yesus memberkati. God is great. Terimalah firman-Nya, biarlah diri kita, hidup kita dibangun di atas dasar kebenaran yang ada di dalam firman-Nya, dan kita akan mengecap kebaikannya. Praise the Lord. Oh, thank you, Father, for the revelation of truth. Hallelujah. I pray, Father, aku berdoa that everyone that hears me, setiap orang mendengar perkataanku, be blessed and be built upon the foundation which is in your word, oh Father. In the name above every name. Baruch Hashem, diberkatilah namamu Tuhan. Haleluya. Amen. 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 My God. God is good. Oh, God is powerful. Amen. Praise be the name of the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen.